Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Hayanti dengan NIM 85629096 dari Universitas Terbuka, jurusan PGSD semester 7. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video yaitu untuk melengkapi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Baiklah, adapun judul percobaan praktikum saya yaitu tentang simbiosis parasitisme pada benalu dan pohon tumbuhan inangnya. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengidentifikasi dan memahami bentuk interaksi parasitisme antara dua makhluk hidup. Adapun alat-alat dan bahan yang dibutuhkan ada benalu, pohon atau tumbuhan yang memiliki benalu, kamera atau alat perekam, kemudian pena dan pensil, dan buku catatan. Di mana landasan teorinya yaitu simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana satu pihak atau parasit memperoleh keuntungan, sedangkan pihak lain atau pohon inang dirugikan. Contoh umumnya yaitu nyamuk dengan manusia, benalu dengan pohon inangnya, dan cacing pita dalam usus. Prosedur percobaannya yaitu pertama, pilih pohon atau tumbuhan yang memiliki benalu yang tumbuh pada batangnya. Kemudian amati jenis benalu yang tumbuh. Kemudian catat kondisi batang pohon seperti kelembapan batang pada pohon. Kemudian selanjutnya tentukan apakah ada tanda-tanda kerusakan pada batang pohon akibat tumbuhan benalu. Terakhir, dokumentasikan hubungan antara benalu dan batang pohon dalam simbiosis parasitisme ini. Baiklah, seperti yang ada di belakang saya ada pohon sauh yang ditumbuhi benalu, yang dimana di sini ada benalu dan benalu sebagai parasit dan pohon sauh sebagai pohon inangnya. Seperti pohon yang kita amati sekarang ini benalu yang menompang di pohon inangnya. Ini dia benalunya menompang di pohon inang. Di mana benalu-benalu ini dapat menyerap zat-zat makanan dari pohon inangnya, yaitu pohon sauh, dan sehingga nanti lama-kelamaan pohon inangnya ini atau pohon sauhnya ini bisa menjadi mati. Dan setelah mengamati pohon sauh dan benalu tadi, adapun hasil pengamatan yang ditemukan yaitu benalu ditemukan pada pohon yang tidak terlalu lembab. Kemudian benalu menimbulkan kerusakan yang terlihat pada pohon saat menempel pada batangnya. Kemudian benalu dapat mendapat tempat yang terlindungi dari sinar matahari langsung. Kemudian yang terakhir ada tanda-tanda bahwa keberadaan benalu memberikan dampak negatif pada pohon atau tumbuhan inangnya. Selanjutnya ada sedikit pembahasan, yaitu hubungan antara benalu dan batang pohon merupakan contoh simbiosis parasitisme, di mana benalu memberikan kerugian pada tempat tinggalnya pada batang pohon, tumbuhan inang atau tumbuhan inangnya. Terlihat benalu menempel pada pohon benalu dan kemudian benalu menyerap air atau nutrisi yang ada di dalam pohon, sehingga seperti tadi yang diamati, lama-kelamaan bisa menyebabkan mati pada tumbuhan inangnya. Dan karena benalu-benalu mencekik batang
pohon inangnya. Baiklah, kesimpulan dari praktikum ini yaitu simbiosis yang ditemukan pada praktikum ini adalah contoh dari simbiosis parasitisme, di mana benalu itu merugikan satu pihak dan menguntungkan pada dirinya sendiri atau benalu. Adapun judul percobaan saya pada praktikum ini yaitu tentang ekosistem darat. Tujuan dari percobaan ini untuk mengamati komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami, yaitu komponen biotik dan abiotik. Alat dan bahan yang dibutuhkan: alat tulis, buku catatan, kamera atau perekam, lingkungan sekitar atau kebun sawit. Di mana landasan teori tadi yaitu ekosistem merupakan suatu fungsional yang menyangkut proses interaksi dari organisme dengan lingkungannya, meliputi aliran energi, rantai atau jaring makanan, sekaligus biogekimiawi. Perkembangan dan pengendalian suatu ekosistem terdapat komponen biotik yang terdiri dari produsen atau tumbuhan, kemudian konsumen atau hewan, dan komposer atau pengurai, serta suatu komponen biotik yang terdiri dari bahan anorganik, bahan organik, dan kondisi iklim. Dengan terbentuknya tersebut yang saling berinteraksi ditinjau dari ekosistem alami, misalnya danau, pantai, dan ekosistem buatan seperti kolam, sawah, ladang, dan lainnya. Prosedur percobaannya menentukan kondisi pengamatan, menentukan kondisi lokasi pengamatan. Kemudian mengamati kondisi lingkungan sekitar, mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik, mencatat interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, kemudian mendokumentasikan hasil pengamatan. Nah, komponen abiotik yang terdapat pada ekosistem darat ini, pertama ada ini dia kebun sawit, kemudian ada pohon pisang, ini ada di lingkungan sekitarnya. Ada juga ini jamur. Kemudian abiotiknya ini ada juga semut. Dan juga ada ilalang. Rumput, dan ada juga pohon pepaya. Ada juga belalang. Kemudian itu ada kumbang. Ada juga capung. Capung yang lagi berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, yaitu tumbuhan ilalang. Adapun yang abiotiknya yaitu kayu, tanah, angin yang membuat tumbuhan bergerak, kemudian ada matahari.
Ini tanahnya, dan ada juga batu. Adapun hasil pengamatan setelah kita amati tadi, ada lokasi pengamatan yaitu ini kebun sawit. Kemudian kondisi lingkungan sekitar, yaitu kebun sawit adalah lahan yang ditanami pohon kelapa sawit untuk produksi minyak sawit. Kemudian ada tadi kondisi lingkungan sekitar. Di sini ada tadi pohon sawit, kemudian ada pohon pisang, ada rumput atau ilalang, kemudian ada tumbuh-tumbuhan lainnya juga. Kemudian tadi komponen tadi ada komponen biotik dan komponen abiotik. Gimana komponen biotik tadi yaitu ada pohon sawit, ada pohon pisang juga, ada rumput ilalang, kemudian ada belalang juga, ada semut, ada capung, dan lain sebagainya. Nah, yang abiotik tadi ada batu, ada tanah, kemudian ada cahaya matahari, ada angin yang menggerakkan tumbuhan tadi, dan juga ada kayu. Adapun sedikit pembahasan saya tambahkan juga di sini. Ekosistem darat yang diamati menunjukkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Tumbuhan berfungsi sebagai produsen, serangga dan burung sebagai konsumen, serta jamur sebagai dekomposer. Keberadaan tanah dan cahaya matahari sangat mempengaruhi bagi jenis tumbuhan atau di mana tadi juga terdapat interaksi antara belalang dengan rumput. Dan kemudian sebagai kesimpulannya, dalam ekosistem darat terdapat interaksi kompleks antara komponen biotik dan abiotik yang saling mempengaruhi. Pengamatan ini dapat menunjukkan betapa pentingnya setiap komponen dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Baiklah, pada percobaan kali ini judul praktikum saya yaitu gerak pada tumbuhan putri malu. Tujuan percobaannya mengamati respon tumbuhan putri malu terhadap rangsangan. Kemudian mempelajari pergerakan pada tumbuhan putri malu. Alat dan bahan tumbuhan putri malu, kertas, alat tulis, timer, alat perekam atau kamera. Prosedur percobaannya yaitu menyiapkan tanaman putri malu, mengamati rangsangan putri malu dan dengan sentuhan jari tangan, kemudian mengukur waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke posisi semula setelah dirangsang dengan tangan. Kemudian mencatat perubahan yang terjadi, berapa lamanya waktu untuk tumbuhan putri malu kembali kembang ke posisi semula setelah kita menyentuhnya dengan rangsangan tangan kita tadi. Pembahasannya yaitu, baiklah, setelah melakukan percobaan tadi, kita langsung ke tanaman putri malu, kita rangsang dengan tangan, kita coba seberapa lama tumbuhan putri malu itu kembali ke kembang seperti posisi semula setelah kita sentuh dengan tangan kita. Baiklah, ini dia tumbuhan putri malunya. Ini sudah tertutup atau sudah kuncup ya. Dan kemudian kita tunggu seberapa lama dia nanti bisa kembang kembali seperti posisi semula.
Setelah kita amati, ternyata tumbuhan putri malu setelah kita sentuh dengan tangan, dia menutup atau atau kuncup, ternyata membutuhkan waktu 10-15 menit untuk dia bisa mengembang kembali seperti ke posisi semulanya. Nah, mari kita lihat hasil pengamatan kita. Ini dia tadi putri malu yang telah kita sentuh dengan jari tangan. Dia sudah mengembang kembali seperti posisi semula. Nah, itu dia tadi percobaan yang telah kita lakukan, di mana hasil pengamatan yang kita lakukan yaitu ternyata daun putri malu menutup setelah kita sentuh selama 1 atau 2 detik. Kemudian daun putri malu itu kembali terbuka atau mengembang dalam waktu yang tidak cukup lama ternyata ya. Cuman 10-15 menit dia kembali kembang atau mekar seperti semulanya. Kemudian hasil pembahasan, pergerakan pada putri malu disebabkan oleh perubahan sel saat terkena rangsangan. Itu pengamatan bunga putri malu atau Mimosa podica dapat dihubungkan dengan konsep gerak tumbuhan, khususnya tigmonasti atau seismonasti, yang merupakan gerak yang disebutkan untuk rangsangan sentuhan atau gerakan. Kemudian sel-sel tadi di bagian tertentu mengalami kehilangan air sehingga menyebabkan daun menutup sebagai cara melindungi diri putri malu. Kemudian kesimpulan dari pengamatan tadi, praktikum ini menunjukkan bahwa putri malu memiliki kemampuan yang unik untuk bergerak sebagai respon terhadap rangsangan yang berfungsi sebagai adaptasi terhadap lingkungannya. Kemudian putri malu cara melindungi dirinya yaitu dengan menutup atau menguncup setelah disentuh oleh jari tangan atau tersentuh oleh benda lainnya. Demikianlah video praktikum saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.